Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak bapak semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk materi kelas 11 mata pelajaran pendidikan agama Islam yang Bapak bimbing sendiri. Sekarang kita mulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pentingnya khutbah, tabligh dan dakwah. Kita lihat yang pertama, khutbah. Khutbah bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti salat, wukuf dan nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Hal berikut harus dilaksanakan. Yang pertama, seorang khatib harus memahami akidah yang sahih atau benar, sehingga dia tidak sesat dan menyesatkan orang lain. Yang kedua, seorang khatib harus memahami fikih sehingga ia mampu membimbing manusia ke jalan yang lurus. Itu tentang khutbah ya. Yang ketiga, seorang khatib harus memperhatikan keadaan sesuatu. Seorang khatib sepantasnya juga seorang yang salih dan mengamalkan ilmunya yang tidak melanggar larangan-larangan. Larangan-larangan Allah maksudnya. Kita lihat lagi tentang tabligh. Tabligh menurut istilah adalah kegiatan menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir. Selanjutnya tentang dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u dakwah, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal. Nah, ini pengertian dakwah secara bahasa.
Sedangkan pengertian dakwah secara istilah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikenal adanya dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Ketentuan khutbah. Ada syarat khatib. Syarat yang pertama yakni dia wajib beragama Islam. Yang kedua, dia harus baligh. Arti baligh adalah bukan anak kecil ya. Dia yang sudah bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dia sudah memasuki usia ya, seumpama atau sekira usia 13 atau 14 tahun ke atas. Setelah baligh, dia harus mempunyai akal yang sehat. Artinya dia tidak dalam keadaan mabuk, tidak dalam keadaan gila, tidak hilang akal dan lain sebagainya. Wajib baginya seorang khatib itu mempunyai akal yang sehat. Nah, yang keempat, mengetahui ilmu agama. Jadi seorang khatib harus lebih banyak mengetahui ilmu tentang agama, apakah ilmu tauhid, ilmu tasawuf, akhlak, akidah, fikih, kemudian ada lagi ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan banyak lagi tentang ilmu agama. Nah, kemudian setelah khatib, syarat khatib, kemudian ada syarat dua khutbah. Nah, bagaimana syarat dua khutbah? Yang pertama, khutbah dilaksanakan sesudah masuknya waktu zuhur. Jadi tidak boleh khutbah dilaksanakan sebelum masuk waktu sholat zuhur. Selanjutnya, khatib duduk di antara dua khutbah. Nah, dalam khutbah itu syaratnya khatib harus duduk di antara dua khutbah. Ini juga ada beberapa pandangan, ada yang mewajibkan, ada yang cuma dianjurkan. Tapi dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i itu khatib itu diharuskan untuk duduk di antara dua khutbah. Kemudian yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Jadi seorang khatib tidak boleh menyampaikan khutbahnya dengan hanya suara pelan berbisik sehingga tidak kedengaran oleh jemaah yang berada di bawahnya. Jadi diharuskan memang seorang khatib itu menyampaikan khutbahnya dengan suara yang keras dan jelas. Keras di sini maksudnya bukan berarti berteriak-teriak dengan suara tinggi, tidak. Tapi seumpama suara keras yang dimaksud di sini adalah kedengaran oleh jemaah yang ada di sekitarnya. Atau kalau ketika dia khutbah di masjid, dia mempunyai suara yang bisa didengar oleh jemaah yang ada di dalam masjid itu. Nah, kalau untuk ukuran sekarang sudah banyak ada alat bantu, ada sound system yang bisa menyambung suara kita. Sebagai seorang khatib, ketika suaranya pelan atau suaranya tidak terlalu kencang, tapi disambungkan dengan sound system,
maka juga bisa didengarkan oleh para jemaah yang ada di sekitar itu. Katakanlah khutbah Idul Fitri yang diadakan di lapangan umpamanya. Nah, sekarang sound system kan hampir semua panitia penyelenggara sholat Idul Fitri yang di lapangan itu menyediakan fasilitas, diantaranya adalah sound system, sehingga suara khatib bisa didengarkan dengan jelas. Yang keempat itu tertib. Tertib yang dimaksud di sini adalah berurutan antara rukun satu dengan rukun yang lainnya, harus secara berurutan. Tidak boleh kita mengawali khutbah dengan ucapan berdoa, tapi sebagai ketentuan dalam rukun khutbah kita membaca hamdalah. Begitulah seterusnya sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan. Kemudian ada rukun ya, rukun khutbah. Rukun khutbah